ini dengan subjudul atau tema membangun cara berkomunikasi yang efektif. Kenapa begitu penting saudara memahami cara berkomunikasi yang efektif? Karena kesuksesan seseorang untuk menjadi pemimpin itu sangat ditentukan bagaimana setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat itu mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan kita berkomunikasi. Itu menjadi satu kewajiban untuk seseorang menjadi seorang pemimpin. Yang notabene-nya kalian itu pasti. Saya pakai kata pasti. Mengapa saya pakai kata pasti? Karena proses untuk menuju menjadi pemimpin itu kalian sedang dalam proses itu sekarang. Yaitu dengan meniti proses pembentukan Tuhan mulai dari mahasiswa. Coba lihat aja saudara. 90% para pemimpin-pemimpin baik di dalam dunia usaha, dunia bisnis, dunia pekerjaan, dunia pemerintahan, atau juga di dunia swasta sekalipun, itu rata-rata mereka adalah lulusan sarjana. Yang artinya, potensi saudara saya katakan tadi menjadi pemimpin itu sangat besar. Tapi jangan lupa, masih ada lagi yang harus saudara pahami, saudara harus perlu mengerti, saudara harus lakukan supaya saudara menjadi seorang pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif itu maksudnya berdampak, berpengaruh, dan bisa membawa kemajuan bagi diri saudara sendiri dan juga bagi orang-orang saudara pimpin. Yaitu apa? Berkomunikasi dengan efektif. Berkomunikasi yang efektif di sini artinya adalah bagaimana saudara mengungkapkan segala sesuatu itu secara terstruktur. Terstruktur itu artinya ada urutan-urutannya jelas. 1, 2, 3, 4. Itu salah satu ciri komunikasi yang efektif. Jadi terstruktur, ada susunannya. Yang kedua, ciri komunikasi yang efektif itu adalah bagaimana saudara menjelaskan setiap urutan-urutan atau poin demi poin yang sudah saudara catat tadi. Diuraikan satu persatu. Dan yang ketiga, waktu menguraikannya pun juga tidak boleh terlalu panjang. Kecuali diminta. Mengapa? Karena biasanya dalam berkomunikasi itu kita diatur oleh yang namanya waktu. Ada banyak saudara sarjana. Sarjana loh ini. Nggak kelihatan kesarjanaannya. Dari mana? Dari caranya berkomunikasi. Mengapa? Karena cara berkomunikasi orang itu nggak jelas. Nggak sistematis, nggak berurutan. Dan penjelasannya juga nggak detail. Padahal sarjana. Belum lagi, ya, yang disampaikan itu nggak jelas juga ujung pangkalnya, sasarannya, tujuannya. Bahkan ada yang lebih parah, saudara. Ngomongnya sih banyak, tapi muter-muter. Ini juga nggak efektif. Jadi secara sederhana, efektif itu artinya singkat, jelas, padat, dan tuntas, serta mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh orang lain. Ini harus saudara miliki, ini harus saudara punya kalau saudara mau menjadi seorang pemimpin. Nah, maka untuk itu, membangun cara komunikasi yang efektif ini dibutuhkan sejak dari sekarang. Untuk membedakan kualitas kemahasiswaan saudara dibanding mahasiswa yang lain. Untuk membedakan kualitas kesarjanaan saudara dengan sarjana-sarjana yang lain. Saudara pasti nggak senang juga dengan orang ngobrol tulalit. Tahu orang tulalit kalau ngobrol ya? Nggak jelas kalau ngomongnya apa. Orang yang ngomong tulalit itu artinya nggak nyambung. Kadang-kadang kita juga nggak senang kalau orang dengar orang ngomong, tapi yang diomongin itu panjang kali lebar.
Tapi nggak ada intinya. Nah, itu juga membosankan. Maka disinilah menjadi penting bagaimana membangun komunikasi yang efektif, singkat, jelas, padat, mudah dipahami, mudah dimengerti. Dan ini saudara butuhkan, saya katakan. Baik dalam perannya sebagai mahasiswa dan juga dalam waktu saudara nanti sudah dalam lingkungan dunia pekerjaan. Dalam keluarga, oh sangat dibutuhkan. Cara berkomunikasi yang efektif, singkat, jelas, dan padat. Dalam membangun usaha dan bisnis, sama. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu juga menjadi penyebab orang bisa sudah begitu lama dia pacaran, tapi putus. Karena kenapa? Pacarnya tulalit kalau diajak ngobrol. Nggak nyambung. Dan ini juga bisa menjadi salah satu penyumbang perceraian di dalam keluarga. Karena waktu istrinya ajak suaminya dan sebaliknya berdiskusi, nggak nyambung. Suaminya ngomong A, istrinya ngomong Z. Nah, itu juga bisa melahirkan konflik yang berujung pada perceraian. Maka untuk itu, saudara, menjadi penting hari ini, saat ini, saudara memahami cara membangun komunikasi yang efektif sesuai dengan firman Tuhan. Angel mulai baca dulu Filipi pasal 3 ayat 13. Yang lainnya silakan dilihat ayat Alkitabnya. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, Rasul Paulus di sana menekankan, saudara, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Yang pertama Rasul Paulus katakan, perhatikanlah orang yang berkomunikasi dengan saudara. Karena dengan saudara memperhatikan, orang yang berkomunikasi dengan saudara, berarti saudara menghormati orang itu, menghargai orang itu, mengapresiasi orang itu, dan juga sekaligus saudara coba memahami dan mengerti apa isi esensi makna dari apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi saudara. Untuk itulah Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, 13 tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya di bagian B, ya, aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku memfokuskan hati dan pikiranku terhadap apa yang di hadapanku. Itu mau menjelaskan perlunya kita konsentrasi, perlunya kita fokus memperhatikan setiap orang yang bicara dengan kita. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau saudara lagi ngobrol dengan pacar saudara, tapi pacar saudara nggak perhatiin saudara ngomong apa. Senang nggak? Pasti marah kan? Mungkin juga hari itu langsung saudara katakan kita putus. Kan gitu. Itu sama. Kalau orang lain sedang berkomunikasi dengan saudara, ya saudara nggak memperhatikan dia. Sama, kesal dia. Kesal dia. Maka disitulah penting untuk memperhatikan orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Kenapa juga setiap kita belajar selama 1 semester ini, walaupun Zoom, harus buka kamera. Karena saya sedang mengajak saudara belajar untuk fokus memperhatikan setiap apa yang saya jelaskan, setiap apa yang saya uraikan, setiap apa yang saya sampaikan kepada saudara. Demikian juga hal yang misalkan kalau saudara sedang belajar offline, tatap muka kan. Nah, karena dengan tatap muka itu saudara juga di sana sedang diarahkan hati dan pikiran saudara supaya memperhatikan lawan bicara saudara. Entah itu dosen saudara atau misalkan pendeta atau juga pastor saudara. Memperhatikan orang yang berkomunikasi. Ini menjadi penting. Itulah alasannya kenapa saya dan juga dosen lain selalu mengatakan, oke, perhatikan, buka kameranya, kan gitu kan. Ini saya sedang mengajar saudara itu untuk fokus memahami dan mengerti setiap penjelasan saya. Karena itu juga nanti akan saudara butuhkan waktu saudara memimpin orang, mengarahkan orang. Itu alasannya kenapa Rasul Paulus katakan dari dalam Filipi pasal 3 ayat 13 tadi,
So, saudara, ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku fokus mengarahkan hati dan pikiranku terhadap apa yang di hadapan. Ini penting. Sehingga nanti waktu saudara sidang skripsi, perhatikan dosen yang sedang bertanya kepada saudara. Fokuskan hati dan pikiranmu. Pelajari, pahami, mengerti apa maksud dari setiap apa yang disampaikan. Sama juga nanti waktu saudara wawancara juga kan pakai model ini juga. Perhatikan orang yang sedang mewawancara saudara, yang bertanya kepada saudara. Sama, kalau saudara pun juga nanti jadi dosen atau saudara mewawancarai orang, coba kalau orang yang saudara wawancara itu dia buang muka membelakangi saudara, gimana kira-kira? Pasti saudara marah, pasti saudara tersinggung kan? Kalau saudara mungkin dosennya langsung saudara E kan itu. Karena kenapa? Nggak ada rasa hormat kan gitu. Kalau saudara misalkan sebagai manajer yang sedang mewawancarai orang itu jadi karyawan, pasti saudara langsung katakan nggak terima. Karena kenapa? Nggak memperhatikan cara saudara berkomunikasi. Ini penting karena ini akan menjadi model bagi saudara ke depan. Kita lihat Amsal yang ke-18 ayat yang ke-13. Yang kedua, cara membangun komunikasi yang efektif. Amsal pasal 18 ayat 13. Lanjut, Angel. Amsal 18 ayat 13. Pusat ayat sejauh ini. Angel, lanjut. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Baik. Prinsip yang kedua, cara berkomunikasi yang efektif. Jangan terlalu cepat merespon. Sebelum tuntas orang yang berkomunikasi itu menyampaikan maksud dan tujuan daripada pesannya. Jangan cepat menjawab. Kecuali kalau saudara diminta langsung menjawab. Dengarkan dulu. Pahami dulu. Bahkan kalau saudara belum paham, boleh saudara bertanya, Pak, Bu, maaf, yang tadi saya belum jelas di bagian ini, bolehkah Bapak Ibu ulangi? Jadi jangan terburu nafsu langsung menjawab. Padahal saudara tidak paham, tidak mengerti maksud pertanyaannya. Hasilnya apa? Zong. Artinya apa? Jawaban saudara itu tulali. Jadi itu memalukan. Maka untuk itulah dikatakan di sini oleh penulis Amsal, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itu adalah kebodohan. Bayangin, coba itu. Orang yang cepat menjawab, tapi belum mendengarkan dulu penjelasannya, belum memahami dulu arti daripada pertanyaannya, tapi langsung dijawab, dikatakan kebodohan. Maka penulis Amsal juga mengatakan di ayat yang lain, cepatlah mendengar, tapi harus lamban berkata-kata. Apa maksudnya? Itu pikiran dan perasaan telinga saudara harus saudara buka selebar-lebarnya. Tapi hati-hati. Jangan langsung menjawab dulu. Jangan langsung merespon dulu. Karena kenapa? Belum selesai penjelasan penguraian dari orang yang sedang berbicara dengan saudara. Apakah itu dosen saudara? Apakah itu orang yang sedang memimpin saudara? Jangan terlalu cepat menjawab. Kalau saudara belum paham dan mengerti. Kalau saudara belum diminta untuk merespon. Karena kenapa? Jawaban saudara bisa berpotensi salah dan itu bisa mempermalukan diri sendiri. Mengapa? Karena saudara belum paham, belum mengerti. Sama tadi. Dua hal yang saya tanya ke kalian tadi kan. Pengetahuan dan perubahan apa. Itu saya tanya. Setelah kita berbulan-bulan belajar. Itu kan.
Artinya dasar saya mengajukan dua hal tadi. Karena saya sudah mengajar saudara, membimbing saudara, memberitahukan, menjelaskan kepada saudara banyak hal. Maka saya tanya itu. Maka tidak mungkin. Saya ajukan dua pertanyaan tadi. Kalau saya belum mengajar saudara, nggak mungkin. Dan saudara pasti kalau menjawab itu pasti salah jawabannya. Karena kenapa? Saudara belum saya ajarin. Saudara juga belum ada juga yang saudara mengerti. Maka untuk itulah pertanyaan itu saya ajukan di ujung. Sehingga apa? Jawaban saudara tadi menjadi benar, menjadi efektif. Artinya apa? Menjawab pertanyaan saya. Itu makanya jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, dia belum paham, dia belum mengerti, tapi udah langsung menjawab, dikatakan di sini kebodohan. Orang yang terlalu cepat menjawab tapi dia nggak paham pertanyaan, nggak paham maksud, tujuan daripada si penanya, saya katakan sekali lagi, itu mempermalukan diri sendiri. Maka cara berkomunikasi efektif yang kedua ini, dengarkan dulu baik-baik uraian, penjelasan, makna dari setiap apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi saudara. Dengarkan dulu. Bahkan tidak boleh saudara langsung di pikiran saudara, saya udah tahu. Mungkin saudara tidak ngomong, nggak protes. Tapi kalau di hati saudara, saya udah tahu. Udah. Kata Amsal, itu ada kebodohan. Karena belum tentu yang saudara tahu itu sama dengan yang dimaksud oleh orang yang mengajar dan membimbing saudara. Contoh. Seringkali kan misalkan waktu saudara dengar khotbah di gereja. Gitu ya. Waktu pastor, waktu pendeta katakan, di hatimu, saya udah tahu. Udah. Kata Amsal itu kebodohan. Karena kenapa? Belum tentu. Yang saudara tahu itu sama persis seperti yang akan dijelaskan oleh pendeta atau pastor saudara. Sama juga ke orang tua. Atau ke dosen saudara. Atau kepada orang yang mimpi saudara ke depan. Ya. Orang tua belum ngomong. Gue udah tahu. Kata Amsal Salomo. Itu kebodohan. Dan sekaligus apa? Mempermalukan diri sendiri. Maka ada istilah lain dalam bahasa kalian sekarang. Istilahnya itu apa? Jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Pahami dulu, dengarkan dulu. Karena budaya sok tahu itu banyak merusak cara berpikir orang. Dan bahkan saya katakan tadi seringkali itu tanpa disadari mempermalukan diri sendiri. Karena terbukti apa yang kita simpulkan itu rupanya jauh daripada apa yang dijelaskan oleh orang yang berkomunikasi dengan kita. Pasti kalian juga nggak suka berteman dengan orang yang sok tahu kan? Maka hindari perilaku itu dengan cara apa? Banyak mendengar dulu. Bahkan banyak bertanya dulu. Supaya jawaban kalian itu benar, tepat, dan efektif. Salah satu bentuk kegagalan para mahasiswa, ya, waktu dia menghadapi tes, ujian, atau sidang skripsi, ataupun juga wawancara saudara, karena terlalu mudah menyimpulkan di dalam hatinya, gue udah tahu pasti ini jawabannya. Padahal salah. Dengarkan dulu. Oke, yang ketiga, Amsal 20 ayat yang ke-12. Amsal 20 ayat yang ke-12. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang dengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ketiga, cara berkomunikasi yang efektif. Singkat, jelas, padat, mudah dipahami, dimengerti oleh orang lain. Pergunakan telinga. Tapi juga mata. Dengan orang yang berkomunikasi dengan saudara. Jangan sesekali
Waktu orang lain berkomunikasi dengan saudara, orang tuamu mungkin, dosenmu mungkin, nanti apa? Pemimpinmu mungkin di dalam perusahaan. Jangan buang muka. Jangan sibuk dengan handphonemu. Tapi pergunakanlah telinga, pergunakanlah matamu, juga fokuskan tangan dan pikiranmu. Bila penting lipat tangan. Perhatikan, simak baik-baik. Mengapa ini penting? Supaya saudara paham dan mengerti secara detail. Setiap penjelasan, setiap penguraian dari setiap orang yang sedang mengajar saudara, membimbing saudara, atau memimpin saudara. Supaya jawaban saudara tidak mempermalukan diri sendiri. Maka itulah yang dimaksud oleh Amsal 20 ayat 12 tadi. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Itu kan bicara masalah pentingnya fokuskan telingamu dalam mendengarkan setiap apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara saudara, tapi juga apa? Fokuskan penglihatan. Sebab kedua itu, yaitu apa? Telinga dan mata dibuat oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara pakai mendengar dengan baik dan melihat dengan terang benderang. Salah satu faktor kegagalan orang dalam mengikuti proses wawancara saudara, di sini dia masalahnya. Di sini dia masalahnya. Seringkali waktu orang yang diwawancara ini ditanya, dia nggak mau memfokuskan telinganya mendengarkan informasi atau pertanyaan itu, dan dia juga tidak mau pergunakan matanya. Ya, dengan terang benderang dalam memahami setiap apa yang dikomunikasikan, yang disampaikan oleh orang yang sedang mewawancara. Apalagi saya katakan tadi, di zaman kalian sekarang sambil main handphone. Udah, kalau begitu cara saudara, langsung di hatinya udahlah. Besok-besoknya kalian nggak dihubungi lagi. Pergunakan mata dan telinga. Sama prinsipnya. Kalau kalian misalkan bicara sama orang, tapi orang itu nggak mau mendengar kalian, mata penglihatan orang itu juga nggak mau melihat kalian. Coba gimana rasanya? Sepertinya dicuekin kan? Sehingga ada banyak orang memberikan jawaban yang salah. Karena di awal dia tidak mau buka telinga dan juga tidak mau membuka matanya dengan maksimal. Sehingga jawabannya menjadi bertambah. Atau kalian nanti menghadapi sidang skripsi, proses ini kalian pasti alami. Artinya apa? Bisa saja kalian sudah kuasai bahan skripsi kalian. Tapi karena kalian tidak fokus mendengar, tidak fokus melihat apa yang disampaikan oleh dosen, penguasaanmu terhadap skripsi itu tidak nyambung dengan pertanyaan dosenmu. Sehingga apa? Gagal. Padahal bukan persoalan yang berat loh itu. Bukan. Itu persoalan sepele kok. Karena diminta di sini dalam Amsal 20 hanya perlu memfokuskan telinga dan juga perlu memfokuskan penglihatan. Saudara, kenapa penglihatan ini juga menjadi penting di dalam kita berkomunikasi? Karena penglihatan ini akan membantu kita juga memahami, ya, secara tidak langsung apa yang terucap dari mulut lawan komunikasi kita. Penglihatan ini juga akan membantu pikiran kita untuk membaca dan menilai setiap gerakan tangan, kepala, badan dari orang yang berkomunikasi dengan kita. Dan sama,
Seperti saya katakan tadi, kalau kalian sudah punya pacar, kalian sharing dengan pacar kalian, tapi pacar kalian itu nggak pernah mau dengar, matanya pun nggak pernah mau fokus. Dia sibuk aja lihat handphonenya. Enak nggak? Gak enak kan? Maka pasti kalian katakan, ini yang pertama dan yang terakhir kita ketemu ya. Ini penting. Pergunakan mata dan telinga dengan benar. Supaya saudara paham, mengerti, dan juga jawabanmu menjadi jawaban yang terbaik. Yang keempat, cara membangun komunikasi yang efektif. Amsal pasal 14 ayat yang ke-9. Lanjut. Amsal 14 ayat 9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Baik, orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Apa artinya ini hubungannya dengan cara berkomunikasi yang efektif? Dalam berkomunikasi, saudara, dengan siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun, di kampus, di gereja, di kantor, atau di mana saja, ketemu dengan siapa saja. Artinya ini adalah jangan terlalu cepat menjawab. Jangan terlalu cepat memberikan respon. Jangan terlalu cepat menyimpulkan dengan mengatakan, saya udah tahu. Itu namanya sotoy. Berikan kesempatan kepada lawan bicara saudara, apakah itu orang tuamu, apakah itu dosenmu, atau atasanmu nanti kalau engkau sudah di dunia kerja. Berikan dia kesempatan untuk menjelaskan dulu. Apa maksud dan tujuan pertanyaannya dia? Apa maksud dan tujuan daripada uraiannya? Kasih penjelasan dulu, kasih waktu buat dia. Jangan langsung sok tahu. Karena apa yang ada dalam pikiran saudara belum tentu itu 100% yang akan ditanyakan oleh orang yang menjadi lawan komunikasi saudara. Itulah arti Amsal pasal 14 ayat 9 itu. Orang bodoh mencemooh korban tebusan. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Jadi rupanya orang yang sok tahu, sotoi, orang yang cepat merespon, tapi nggak paham dulu penjelasan atau pertanyaannya, dikatakan orang bodoh loh. Maka itu saya katakan tadi, jangan saudara mempertontonkan kebodohan sendiri. Dalam bahasa lain, jangan saudara menelanjangi diri sendiri atau mempermalukan diri sendiri. Dengan apa? Terlalu cepat merespon, terlalu cepat menanggapi, terlalu cepat menjawab. Padahal pertanyaan yang akan disampaikan kepada saudara nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan jawaban saudara. Malu kan? Malu. Maka untuk itu katakan orang jujur saling atau selalu menunjukkan kebaikan. Artinya apa? Dia ada kesabaran, menunggu, memperhatikan, mendengar, melihat, memahami setiap apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi. Ini sangat penting bagi kalian. Kalau ada pun misalkan kesamaan dari apa yang dijelaskan oleh orang itu dengan yang sudah saudara pahami, kalau ada kesamaan, belum tentu kesamaannya itu 100%. Belum tentu kesamaannya itu 100% seperti yang ada di hati dan pikir saudara dengan apa yang disampaikan oleh orang tuamu, dosenmu, atau atasanmu. Belum tentu. Maka dengarkan dulu. Jangan cepat merespon. Sekali lagi pasti kalian juga nggak suka kalau berteman dengan orang yang sok tahu. Belum apa ini, belum apa itu. Dan biasanya orang yang sok tahu itu selalu salah. Ya, seulang sekali. Orang yang sok tahu itu selalu salah jawabannya. Tapi sok tahu. Saya masih ingat dulu, saya punya teman waktu mahasiswa itu. Ya ada satu orang yang sok tahu.
Jadi dosen belum selesai ngomong, belum selesai kasih penjelasan, belum juga bertanya, udah langsung, saya Pak, saya Pak, saya Pak. Lama kelamaan. Ya, dosen itu pun juga kesal. Karena sotoinya itu tidak membangun, alias apa? Jawabannya yang benar. Maka lama-kelamaan nggak ada orang juga yang mau berteman dengan dia. Saudara, di dunia pekerjaan juga sama. Kalau mentalitas sok tahu ini nih, cepat merespon tanpa mendengar, tanpa memahami, juga nggak disukai oleh rekan sekerja dimanapun saudara berada. Banyak orang salah berkomunikasi, salah memahami, salah menjawab, karena tidak sabar, karena tidak lalu cepat merespon atau menjawab padahal belum selesai penjelasannya, penguraiannya, belum bahkan juga belum selesai pertanyaannya disampaikan dengan baik. Hindari ini supaya saudara dikatakan di sini jangan mempertontonkan kebodohan sendiri gitu loh. Jangan mempermalukan diri sendiri. Jadi lebih baik kita menahan diri, berdiam diri dulu. Ya, dosen juga nggak suka dengan mahasiswa yang sotoy, nggak suka. Bahkan kadang-kadang kita menemukan anak yang begini jengkel betul gitu. Nah, ini penting. Ya, jadi cara berkomunikasi yang efektif, hindari, jangan terlalu cepat merespon atau menjawab sebelum saudara memahami dan mengerti maksud dan tujuan lawan bicara saudara. Apakah itu orang tua, apakah itu dosen, atau juga ya atas saudara di dunia kerja, bahkan juga rekan saudara. Sama juga. Sesama saudara, kalau saudara misalkan ada kerja kelompok, tugas kelompok. Di kelompok saudara itu, ada teman saudara yang orangnya sok toy. Pasti kesal juga kan. Cara yang kelima, membangun komunikasi yang efektif. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik. Dalam berkomunikasi, kalau saudara ditegur, jangan ngeyel. Jangan melawan. Jangan juga cepat kundungan atau baperan, saya bilang tadi. Apalagi kalau saudara salah. Tapi cepat-cepatlah akui kesalahan itu dan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Bahkan terima koreksi itu. Terima peringatan itu. Supaya saudara menjadi orang yang lebih baik. Kesalahan terbesar. Orang, kenapa selalu tidak disukai dimanapun dia berada? Karena sulit mengakui kesalahan. Padahal nyata-nyatanya dia salah. Kalau kita melihat kembali kepada model dan cara Tuhan Yesus. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat menggema dan bermakna luar biasa waktu dia di kayu salib. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Artinya apa? Tuhan Yesus aja mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya kan. Dia nggak dendam terhadap orang yang menyalibkan dia dan juga terhadap saudara yang berdosa yang menyebabkan dia mati di kayu salib. Dia nggak dendam. Dia tetap membuka hati pikiran dan bahkan mengatakan, ya, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Apa artinya di balik itu semua? Di dalam berkomunikasi, sudah pastilah semua orang bisa salah. Tapi supaya komunikasi saudara dengan orang itu bisa baik, hubungan saudara dengan orang itu bisa berjalan dengan baik, akui kesalahan yang saudara lakukan. Dan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Lagi-lagi, kenapa saudara yang misalkan sudah pacaran bertahun-tahun kok bisa putus? Sama persoalannya. Karena ada kesalahan, tapi tidak diakui. Kesalahan itu dan tidak komitmen untuk berubah lebih baik.
Kenapa juga perceraian di tengah-tengah keluarga Kristiani sangat tinggi? Sama. Karena keluarga-keluarga Kristiani, suami istri sulit untuk juga mengakui dosa dan kesalahannya. Sehingga apa? Udah ke pengadilan terus. Pertanyaannya kalau sudah cerai, menyelesaikan masalah? Enggak. Menambah masalah. Masalah yang pertama apa? Melawan Tuhan. Masalah yang kedua, habis uang masing-masing, bayar pengacara. Masalah yang ketiga, anaknya porak-poranda. Kemana-mana masalahnya. Jadi saudara, cara yang kelima berkomunikasi yang baik. Kalau ada kesalahan, katakan saya minta maaf. Saya salah, tapi saya mau berubah lebih baik. Ini penting. Sudah banyak cerita kepada saudara, ya, mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau mengakui kesalahannya terhadap dosennya, apa yang terjadi? Dia mempersulit dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya nggak selesai tepat waktunya. Bahkan DO. Kenapa? Padahal simpel saja kok. Minta maaf, akui, dan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Selesai. Sama. Kalau saudara berkomunikasi dengan orang tua saudara, prinsipnya sama. Boleh engkau salah katakan, Pak, Mak, saya salah. Tapi saya mau berubah lebih baik hari ini dan ke depan. Selesai. Sama nanti di dunia pekerjaan. Kalau saudara melakukan kesalahan, cepat-cepat akui dan cepat katakan saya minta maaf. Tapi saya akan berubah lebih baik dan saya akan perbaiki kesalahan saya. Maka orang yang memimpin saudara, perusahaan yang menggaji saudara akan berikan ruang yang kedua, ketiga, keempat mungkin. Untuk saudara masih bisa bekerja di tempat itu. Saya balik. Kalau misalkan saudara punya teman, lalu orang itu ambil barang saudara. Nggak pakai kata pamit, nggak pakai kata ini. Ya, pasti saudara marah kan? Dan orang itu ketemu muka dengan saudara tiap-tiap hari. Dan nyata-nyatanya memang dia yang ambil barang saudara. Tapi dia nggak pernah mengaku salah. Pasti kalian kesal juga kan? Lama-kelamaan apa? Kalian akan jaga jarak dengan orang itu. Dan bahkan kalian akhirnya tidak mau berteman dengan orang itu kapanpun dimanapun. Dan orang itu pun dimanapun berteman dengan siapapun. Pasti tidak disukai oleh siapapun juga. Ujungnya apa? Menyulitkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau coba di awal. Waktu dia mengambil barang saudara. Dia katakan saya minta maaf ya. Saya hilap kemarin itu. Tapi saya akan ganti. Coba. Saudara pasti akan berikan kesempatan kedua, ketiga, keempat. Ini penting. Demikian juga halnya, seringkali juga saudara dengan Tuhan kan salah berkomunikasinya. Tadi kan saudara udah singgung, sering maksa Tuhan. Tentang apa? Jawaban doa kan? Kalian maunya A. Itu terus. Dan kalian tetap ngeyel di situ terus. Padahal Tuhan udah bilang, bukan itu kebutuhanmu. Bukan. Ya, tapi kan Tuhan, kalau saya nggak punya pacar, nanti saya expired dong. Kebutuhan terbesar saudara itu menyelesaikan kuliah muka. Itu dulu kebutuhan pertama dan utama saudara. Maka itulah yang Tuhan jawab. Dengan Tuhan berikan apa? Kekuatan, kesehatan, kepintaran. Juga iya kan? Apalagi uang kos, uang kuliah. Untuk menyongsong jadi kebutuhanmu untuk bisa cepat selesai kan? Tapi kalau yang saudara minta itu keinginan, Tuhan pasti bilang enggak. Nah itu kan salah satu contoh cara berkomunikasi yang salah kan? Perbaiki itu dengan cara apa? Minta ampun sama Tuhan. Tuhan saya minta ampun Tuhan. Rupanya apa yang saya minta kemarin saya itu keinginan Tuhan. Dan saya minta ampun karena saya marah sama Tuhan, tersinggung sama Tuhan, sama Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Atau hanya satu mengatakan sembilan dari Tuhan mengampuni. Ini penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Jangan menghindar, jangan lari. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Yang keenam, cara membangun komunikasi yang efektif kita lihat dalam Mazmur 75 ayat yang keenam.
Mazmur 75 ayat 6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Baik. Menarik ayat ini. Mazmur 75 ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan di sana saudara, ya. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Apa artinya nih? Kalau mau berkomunikasi yang baik, yang enak, yang efektif, benar, ya gunakanlah kalimat yang halus, jangan kasar. Contoh, kalian sudah tahu nama si seseorang itu misalkan Musa. Tapi kalian panggil namanya Musang. Marah nggak? Dari Musa, namanya kan Musa kan. Kalian ubah namanya menjadi Musang. Ya marahlah orang itu. Coba kalau misalkan nama kalian Musa, diubah orang lain. Musang, mau kemana kau Musang? Marah juga kan? Hindari kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau orang itu lebih tua dari saudara, panggillah bapak, ibu, abang, kakak, mas. Jangan usianya sudah lebih tua, lebih senior, kau panggil pula dia apa? Dek, dek, dek. Itu kan akan mengganggu komunikasi kalian itu dengan orang lain. Ini penting loh. Gunakan kalimat yang membangun. Apalagi yang masuk dengan jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Dan juga jangan berbicara dengan bertegang leher. Ini bicara tentang intonasi. Kalau bicara dengan orang yang di atas saudara, lebih tua umurnya, posisinya, pakailah intonasi yang lebih lembut, rendah. Contoh, mau mengucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Shalom. Kan gitu. Jangan pakai intonasi. Ya, yang tinggi. Walaupun saudara mengucapkan selamat siang. Tapi kalau saudara pakai intonasi, contoh. Selamat siang, Pak. Coba kira-kira. Kalian ngomong begitu sama orang tua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mama. Langsung paret papa mama itu. Artinya apa? Kalian cari gara-gara kan itu. Intonasi penting. Juga apa? Cara berkomunikasi itu juga harus membangun, jangan menyudutkan, jangan menyerang, jangan mendiskreditkan, jangan menjatuhkan orang. Membangun. Itulah maksud dari Mazmur 75 ayat 6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Kenapa ada banyak kasus-kasus lapor-melapor sekarang ke polisi yang berakhir akhirnya harus masuk penjara. Itu kan banyak kan karena hanya masalah sepele saja. Hanya masalah intonasi saja. Saya kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu, ada peristiwa di Surabaya. Teman-teman mahasiswa Papua. Ya, jadi ada sebuah LSM lah di Surabaya. Ya, memanggil waktu itu mereka lagi lewat asrama anak-anak mahasiswa Papua di Surabaya. Pengurus LSM ini, saya lupa namanya. Dan waktu mereka lewat asrama mahasiswa anak Papua, mereka panggil monyet. Coba, apa yang terjadi? Hampir perang saudara itu. Hampir perang saudara. Hanya karena kata-kata yang tidak membangun. Nah,
Sebaliknya, kalian juga jangan pakai kata-kata yang sejenis atau yang berbeda kasar seperti itu kepada orang lain. Kenapa? Itu bisa menyumbang masalah. Contoh lain, kalau kalian diubah nama kalian misalkan menjadi monyet, senang nggak? Pasti nggak mau kan? Pakailah kata-kata yang membangun untuk orang lain. Istilah lain apa? Istilah kafir. Sering dialamatkan ke kita kan? Kita juga kadang-kadang nggak terima juga itu. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sudut etimologi, istilah kafir itu tidak cocok dialamatkan kepada orang Kristen. Karena kata kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dialamatkan ditujukan kepada orang yang tidak punya Tuhan. Itu istilah kata kafir. Nah kita orang Kristen punya Tuhan kok. Jelas. Tuhan Yesus. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Maka terlalu bodohlah orang lain yang mengatakan kafir terhadap kita orang Kristen. Tapi kan kita bersyukur. Kita nggak kebakaran jenggot itu. Tapi artinya apa? Nggak usah kita ikut-ikutan sama seperti bodohnya orang-orang itu. Gunakan kalimat yang positif, intonasi yang lembut, dan juga kalimat yang membangun. Ini penting. Saya katakan sekali lagi, konflik yang ada di dalam muda-mudi seperti kalian mahasiswa subur terjadi, konflik di dalam rumah tangga subur terjadi, konflik di dalam perusahaan, konflik dalam pelayanan, dalam gereja, begitu subur terjadi, hanya masalah komunikasi. Bukan komunikasinya yang bermasalah, tapi orang yang berkomunikasi itu seringkali tidak memakai cara komunikasi yang efektif. Maka untuk itulah firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kita malam hari ini. Secara praktis, cara membangun komunikasi yang efektif berikutnya adalah biasakan berterima kasih kepada siapa saja. Biasakan berterima kasih, mengatakan terima kasih kepada siapa saja. Apakah saudara sedang makan di warteg? Saudara mungkin bayar, tapi belajar berkata kepada orang yang melayani saudara, terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak. Bagaimana dengan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga? Perlu nggak perlu? Bagaimana dengan OB? OB, cleaning service, jadi kampus saudara. Perlu nggak? Perlu. Coba bayangkan kalau mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan, membersihkan rumah saudara, membersihkan kampus saudara. Saudara mau jadi OB? Nggak mau juga kan? Tetaplah katakan terima kasih. Apalagi kepada sesama saudara, belajar berterima kasih. Ya, baik kepada yang di atasmu, kakakmu, abangmu, atau adikmu, katakan terima kasih, apalagi kepada orang tua. Ini penting. Karena kenapa? Ini akan dinilai, akan menjadi kebiasaan yang baik ini kalau saudara mulai lakukan dari sekarang. So, saudara, kenapa ada banyak wanita, pria, sarjana, iya, jabatannya, pekerjaannya keren, uangnya banyak, tetapi susah dapat jodoh. Ini saya mau kasih tahu ke kalian. Susah dapat jodoh. Dan saya udah ketemu banyak mereka-mereka yang selalu menitipkan doa. Pak Tony, Pak Pendeta, tolong doakan ya Pak, supaya saya dapat jodoh. Itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak. Padahal secara pendidikan nggak ada kurangnya, uang nggak ada kurangnya, jabatan nggak ada. Sekalian tahu apa? Masalah karakter. Salah satu apa? Cara berkomunikasi. Yang buruk. Sulit untuk berkata terima kasih kepada orang di sekitar. Ini perhatikan. Yang kedelapan, kalau misalkan saudara berkenalan dengan orang lain, mulailah dari dalam diri saudara memperkenalkan diri. Jangan tunggu orang lain memperkenalkan diri. Apalagi kalau orang itu lebih tua dari saudara. Saudara sendirilah perkenalkan diri. Karena kan kita yang mau ngajak bicara orang itu dari kita. Ini penting. Kalau saudara lagi mau menghubungi orang lewat via telepon, hati-hati. Pergunakanlah kalimat demi kalimat yang sopan dan santun, intonasi yang sopan
yang halus, ramah. Bahkan kalau berbicara di telepon jangan terlalu panjang kali lebar. Karena kenapa? Terbatas waktunya kan, mungkin juga kuota orang itu. Jadi artinya apa? Singkat, jelas, dan padat. Bahkan perlu kita tanya, Pak, Bu, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, shalom. Saya udah pernah sering ke kalian. Ada seorang mahasiswa yang semester akhir hubungi saya untuk bantu penelitiannya dia. Cara komunikasinya buruk. Lalu saya katakan, saya tidak tertarik untuk membimbing kamu. Cari dosen lain. Itu. Jadi jangan sampai saudara menyusahkan diri saudara di ujung, di akhir. Ya. Yang berikutnya terakhir, disiplin mempergunakan waktu. Kalau saudara sudah janji dengan orang, misalkan jam 8 pagi, on time jam 8 datang. Bahkan sebelum jam 8, saudara sudah datang. Apalagi saudara yang butuhkan. Jangan sampai orang itu yang menunggu. Usahakan 15 menit, biar penting 30 menit. Engkau lebih duluan datang menunggu. Karena saudara yang butuhkan. Jangan sampai orang itu yang menunggu. Karena waktu saudara saja sudah nggak on time, apa yang terjadi? Orang itu sudah malas. Orang itu sudah langsung kasih penilaian dan kesimpulan. Nggak cocok ini. Saya luluskan. Karena kenapa? Nggak disiplin. Nggak cocok nih saya terima bekerja di perusahaan ini. Karena kenapa? Orangnya lelet. Sama halnya. Kalau saudara janjian dengan sesama kalian, orangnya nggak on time. Suka nggak? Pasti nggak suka kan? Kalian yang sudah punya pacar aja, misalkan kalau orangnya lelet, pasti putusin juga kan? Maka ini penting. On time, disiplin. Itu kenapa saya terus-terus singgung kepada saudara. Ketepatan dan kecepatan. Mengumpulkan dan mengerjakan setiap tugas-tugas. Itu adalah bagian daripada proses pendidikan bagimu di masa mudamu ini. Karena itu telah menjadi modalmu di kemudian hari untuk diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.